kepada Komisi 10 dalam aspek usulan tambahan anggaran dapat terpenuhi di dalam badan anggaran. Jadi kami mohon sekali dukungan Komisi 10 dukungannya untuk bisa mendiskusikan dan memperjuangkan usulan tambahan anggaran tersebut di badan anggaran. Kami juga memohon dukungan Komisi 10 DPR RI untuk menjalin komunikasi dengan Pemda dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Semua inisiatif kita juga sangat tergantung kepada pemerintah daerah untuk melaksanakannya, dan kami sangat butuh kerjasama dan dukungan dari Komisi 10 untuk juga membantu Pemda-Pemda untuk melaksanakannya. Contohnya adalah seperti pengangkatan guru P3K yang sudah lulus seleksi. Kami mohon dukungan dari Komisi 10 untuk juga mengingatkan Pemda terhadap komitmen kita untuk menyejahterakan guru-guru honorer kita yang lulus seleksi. Menteri bersama dengan seluruh jajaran yang kami banggakan terkait dengan P3K, menurut saya wajar ketika Saudara Menteri meminta kita juga yang mengenal wilayah kita, kepala daerah kita, untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Bukan hanya di Jakarta, saya menjadi konsultan, mungkin nggak seperti Mas Nur Purnomo Sidi ya, konsultan seluruh Indonesia P3K gitu kan ya. Kalau saya hanya konsultan di beberapa wilayah saja untuk menguatkan anggota Dewan agar terus, meskipun bukan di Komisi 10, berkomunikasi dengan wali kotanya, bupatinya, provinsinya untuk menyiapkan formasi. Itu kita lakukan ya, karena teman-teman anggota DPR Komisi PDI banyak yang curhat ke kita juga. Kalau Mas Pur ini udah lintas fraksi ya, kapasitasnya. Dan tentunya yang terakhir sekali, saya juga berharap di tahun 2023 menjelang tahun akhir sebelum bulan Februari 2024, agar masalah-masalah yang terkait dengan 3K itu ya, utamanya kalau kita dalam panja, kaitannya juga koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, PAN-RB dan Kemenq setelah Kemendikbud, itu betul-betul tidak terjadi seperti tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Saya masih, Mas Menteri begitu semangat menyampaikan angka 1 juta ya. Saya harap di 2023 itu betul-betul mulus ya, dan ini memang ternyata membutuhkan komitmen yang besar, terutama kalau daerah. Saya selalu bilang harus melibatkan Kemendagri ya, karena memang betul-betul di daerah itu sangat mendengarkan Kementerian Dalam Negeri. Dan kita akan mensupport Kemendiknas untuk semua program-program yang ada sekarang. Dan wabil khusus untuk P3K, kami menitipkan sama dengan semangat Pak Menteri, kita pro pada guru honorer, kami menitipkan mudah-mudahan di seleksi tahap 3 ini para guru honorer terutama di daerah-daerah bisa terakomodir dan juga bisa terseleksi dan memenuhi ambang batas nilai yang ditetapkan oleh kementerian. Kita sangat berharap karena ratusan guru honorer itu selalu menghubungi kami, para anggota Komisi 10 juga di daerahnya masing-masing, dan menitipkan aspirasi. Maka itu memang harus kami sampaikan juga kepada Pak Menteri, walaupun berulang-ulang kadang-kadang salah tempat pun ya, salah judul rapat, kami tetap ngomong soal itu, tidak apa-apa. Jadi mudah-mudahan itu bisa dimengerti oleh Mas Menteri dan juga Pak Sekjen, agar ke depan bisa lebih baik lagi. Kita akan mensupport Kementerian Pendidikan RI, mudah-mudahan jauh lebih baik lagi. Dan sebenarnya nanti ini karena ini rapatnya sangat singkat, memang ada pikiran, tapi mungkin itu dapat rapat yang lain, ada pikiran Pak Menteri bahwa kadang-kadang menurut para kepala daerah yang saya kenal gitu, mungkin juga yang dikenal oleh Bapak Ibu, kepala-kepala daerah itu malah memikirkan agar dunia pendidikan itu disentralisasi saja, supaya benar-benar terpusat di Kementerian Republik Indonesia, daripada dikasih ke mereka juga ada banyak sekali kendalanya.
Kira-kira begitu. Terima kasih, maju terus Pak Nadiem, Ibu Sekjen dan seluruh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Kami juga terus mendorong Kemendikbudristek dalam mengupayakan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk jumlah dan kualitas guru, kesejahteraan guru, dan tenaga pendidikan khususnya di daerah-daerah yang masih sangat tertinggal. Peran guru pendidik sangat penting sehingga perlu betul-betul diperhatikan demi generasi di masa depan, dan kami mohon juga bahwa pengawalan program kesuksesan program Sejuta Guru Honor menjadi ASN bisa tetap menjadi prioritas karena mereka sudah banyak yang lulus, tapi tadi kata duta besar P3K kami ini lintas fraksi mengatakan tingkat kesuksesannya masih rendah, termasuk di Bengkulu juga hal itu terjadi. Memang sudah lulus tetapi tidak diangkat juga. Memang mungkin kalau dikatakan ini bukan tanggung jawab kami, mungkin juga, tetapi kalau saudaraku menteri turun atau saudaraku memberikan tekanan, hal ini akan bisa diatasi. Mas Menteri, saya kira sudah semuanya, hanya ada banyak aspirasi dan bahkan dari 193.000 guru honorer yang sudah lulus passing grade dan belum ada formasi. Ini banyak menyampaikan aspirasi dalam berbagai cara, dan semua tidak mengenal waktu juga. Tapi saya kira ini hak mereka karena sebelumnya tidak mau dites dan sekarang mau tes dan akhirnya mereka lolos gitu. Dan tetapi ternyata tidak ada formasi. Sebetulnya yang ada formasi kemudian belum dapat SK juga sudah menyampaikan, misalnya mereka sudah tidak mengajar, kemudian dari bulan ke bulan ini sudah lebih dari 7 bulan, berarti memperpanjang hidupnya dengan cara meminjam-minjam tetangga kiri kanan dan seterusnya. Nah, ini ada yang mungkin saya baca sedikit supaya saya kira ini tadi sudah menyampaikan juga Mas Menteri dalam dokumen paparannya itu, terutama yang sudah lolos passing grade. Kami, ini saya bacakan saja, andaikan ini disampaikan kepada Mas Menteri Nadiem Makarim, Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kami guru honorer, terutama honorer yang lulus passing grade P3K, semoga kami yang lulus segera mendapatkan formasi, karena saya sendiri, kata dia, guru induk sudah digeser oleh guru yang lolos P3K dan ada formasi. Sekarang kondisi saya dagang. Padahal ketika saya mengajar, walaupun sebagai honorer, saya dapat gaji per bulan Rp516.000 per bulan. Betul-betul sangat berarti bagi saya. Dengan anak 2, saya pun bekerja sebagai penjual mainan anak-anak. Kemudian mainan anak-anak keliling, ketika pulang mengajar, kadang penghasilan dari dagang hanya sedikit. Sekarang saya dagang dari pagi karena tidak mengajar lagi. Namun apa mau dikata, sepi pembeli Pak. Kalau masih mengajar, uang 516.000 selalu saya gabungkan dengan hasil dagangan mainan. Alhamdulillah walaupun kecil tapi bisa menghidupi anak dan istri. Sekarang saya hanya berharap semoga secepatnya saya diangkat menjadi P3K karena saya lulus passing grade dengan keterangan passing grade 3, P3. Saya siap ditempatkan dimanapun Pak, sekalipun ditempatkan yang jauh dari kelahiran saya. Saya ingin segera mendapat formasi demi kelayakan hidup, karena jujur setelah berhenti mengajar yang biasanya menerima 516.000 per bulan, sekarang saya tidak menerima. Rasanya sangat berat, apalagi dagangan sepi pembeli. Sekali lagi saya mohon agar Bapak, ini kalau disampaikan kepada Pak Menteri, berarti Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan memperjuangkan kami. Saya doakan Bapak dan keluarga Bapak agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala pekerjaan. Nah, begitu saya kira salah satu ini ada di Facebook, ada di Instagram dan sebagainya dengan berbagai macam, ada yang panjang sekali, tetapi ini real, artinya mereka saya kira guru-guru kita yang sudah lebih dari 10 tahun, ada yang lebih dari 15 tahun mengabdi, dan kita tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya, tetapi mereka mengisi
mengisi kekosongan kekurangan guru itu menjadi guru honorer. Sekali lagi saya kira ada lagi sebetulnya yang belum lulus passing grade pun mereka ada yang berterima kasih atau bersyukur karena untung tidak lolos sehingga tidak digoncang-goncangkan begitu. Tetapi juga mereka butuh kepastian apakah sampai seperti ini terus. Kami sudah 10 tahun lebih mengabdi kepada negara sebagai guru, tetapi kami butuh kepastian status. Saya kira begitu. Terima kasih Mbak Ketua. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih untuk semua masukannya dan juga untuk seluruh dukungannya terhadap proses penganggaran tahun 2023 ini. Saya sangat merasa dan sudah dapat masukan dari eselon 1 saya betapa semangatnya pada saat RDP dalam benar-benar memajukan program. Karena itu saya salut sama anggota Komisi 10 udah menjadi mitra sejati kami di Kemendikbudristek. Itulah alasannya kami bisa mengeluarkan begitu banyak program, ya karena dukungan Komisi 10. Saya juga mendengar banyak sekali mengenai dua inisiatif terbesar kita, Rusisdiknas. Dua adalah mengenai, tadi saya dengar banyak sekali mengenai isu anggaran yang tentunya kami akan terus benahi dan memastikan bahwa anggaran 20% itu benar-benar digunakan untuk pendidikan dan untuk program prioritas kita, dan tentunya semua isu-isu di P3K yang memang banyak sekali isu di lapangan yang harus terus kita dorong. Ini jelas akan selalu menjadi prioritas kita di tahun 2023. Izinkan saya pantun singkat. Masak sayur belimbing buluh, lihat bunganya baru merekah. Hormat kami untuk Komisi 10. Semoga majelis ini menjadi berkah.